Oke, berikut ini orang-orang yang ada di Indonesia yang tidak ditunjuk sebagai subjek pajak orang pribadi, ya, subjek pajak PPh orang pribadi. Ini diatur oleh undang-undang. Maksudnya apa? Ya, jadi kalau ada orang pribadi yang tidak ditunjuk atau tidak ditunjuk sebagai subjek pajak berdasarkan undang-undang, maka walaupun mereka punya penghasilan, mereka tidak akan dikenakan pajak. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, PPh itu adalah kewajiban pajak subjektif. Artinya tentukan dulu subjeknya. Kalau dia bukan subjek pajak, otomatis tidak akan bayar pajak walaupun tadi dia punya penghasilan. Lalu siapa saja orang-orang pribadi yang bukan subjek pajak? Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing yang ada di Indonesia tentunya, ya, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat mereka bukan WNI. Mereka juga tidak memperoleh penghasilan lain dari Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Contohnya, apabila pejabat diplomatik negara kita yang ada di katakan Malaysia tidak ditunjuk sebagai subjek, maka pejabat Malaysia yang ada di Indonesia juga bukan subjek. Tetapi apabila perwakilan kita di Malaysia dianggap sebagai atau ditetapkan sebagai subjek pajak, maka perwakilan mereka yang ada di Indonesia akan ditetapkan pula sebagai subjek pajak. Itu maksud dari asas perlakuan timbal balik. Ya, oke, tadi berarti satu tuh, bukan subjek pajak. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI dan tidak memperoleh penghasilan lain dari Indonesia. Ya. Ini juga bukan subjek pajak. Bagaimana kalau kemudian WNI bekerja di perwakilan diplomatik katakan negara Singapura? Apakah mereka subjek pajak? Kalau dia WNI, maka dia harus ditunjuk sebagai subjek pajak, ya, karena dia warga negara Indonesia. Kewajiban pajak subjektif untuk orang pribadi itu dimulai saat dilahirkan, saat berniat tinggal di Indonesia, atau hari pertama di Indonesia. Itu orang pribadi. Artinya saya adalah subjek pajak sejak lahir, ya. Orang asing yang datang ke Indonesia menjadi subjek pajak dalam negeri kapan? Saat pertama kali dia datang di Indonesia, apabila ada niat untuk tinggal lebih dari 183 hari. Ya. Contohnya tadi sebelumnya pernah dijelaskan, misalnya ada orang Singapura datang ke Indonesia untuk bekerja selama 2 tahun, maka sejak datang ke Indonesia dia adalah subjek pajak dalam negeri. Kapan berakhirnya subjek pajak orang pribadi? Meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Artinya kewajiban pajak subjektif orang pribadi dalam negeri itu berakhir saat orang tersebut meninggalkan Indonesia atau orang tersebut meninggal dunia. Subjek pajaknya berakhir. Yang kedua, warisan yang belum terbagi timbulnya saat si pewaris meninggal, ya. Saat si pewaris meninggal itu mulainya subjek pajak warisan yang belum terbagi. Berakhirnya kapan? Saat warisan itu dibagi kepada ahli warisnya. Kemudian untuk orang pribadi subjek pajak luar negeri, mulai itu saat menjalankan usaha, melakukan kegiatan, menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Itu saat mulainya subjek pajak orang pribadi luar negeri. Kapan berakhirnya? Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kalau subjek pajak dikatakan berakhir, ya, dikatakan berakhir, contohnya kalau warisan belum terbagi, itu warisan itu dibagi pada ahli warisnya, itu berakhirnya. Apabila subjek pajak ini orang pribadi, warisan belum terbagi, orang pribadi luar negeri, berakhir kewajiban pajak subjektifnya, maka tidak ada lagi kewajiban perpajakan buat mereka.